bagaimana agresivitas dan responsivitas pemerintah terhadap persoalan pangan di Banten? Masih PR. Masih PR, masih perlu menyatukan banyak stakeholder gitu. Masih harus menggabungkan semua elemen bahwa persoalan ketahanan pangan ini prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Salam sehat, dan khusus edisi kali ini saya akan mencoba menyapa para petani di Banten. Salam petani, hidup petani, karena sudah hadir di studio Banten Podcast Bung Ilham Mustafa MIP, Ketua Pemuda Tani Indonesia DPD Banten. Selamat Bung, baru saja dilantik menjadi ketua. Betul, pas. Saya yakin dan sahabat Banten Podcast juga saya pikir yakin ada sesuatu yang baru yang akan terjadi di Banten di bawah kepemimpinan Bung Ilham. Amin, insya Allah. Nah, kita akan bahas ini regenerasi petani dan persoalan agro bisnis di Banten. Bung Ilham, pertanyaan pertama, memang profesi petani itu masih menarik saat ini? Regenerasinya memang rata-rata usia tua, di atas 50 tahun. Dan kalau ini nggak ada instrumen yang bisa menarik anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian, peternakan, ya akan hilang. Padahal selama manusia masih memerlukan makan, nah gitu, peran ini kan sangat strategis. Dan kebetulan saya 10 tahun ini seorang peternak, seorang petani, begitu. Bung, satu saja sebutkan, apa yang menarik ketika pemuda ditawarkan profesi petani? Yang pertama, berapapun populasinya kalau di peternakan, ataupun berapapun lahan yang dikelola, dia owner. Berbeda dengan pekerja kantoran. Tapi kan image sekarang pemuda itu berhubungan dengan IT, medsos, kemudian necis, di ruang kerja yang bersih. Sementara image petani ini kan lumpur-lumpuran. Dan seringkali persoalan pangan itu kan solusinya impor aja katanya biar gampang. Nah, gimana tanggapannya Bung Ilham? Pertama, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang memiliki lumbung ternak, lumbung pertanian. Dan ini menyatakan bangsa yang berdaulat itu posisinya ada di sana. Lalu anak-anak muda ini memang bisnis pertanian, peternakan, kalau secara konvensional dilihatnya hanya bisnis kotor. Saya memulai dengan peternakan domba kambing, ini bisnisnya bisnis kotor. Tidak semua orang mau terjun. Padahal potensinya luar biasa. Nah, tantangan ini yang menjadi tersendiri bagi kita, bagi anak-anak muda. Kalau eranya sekarang, intervensinya teknologi. Ambil contoh di kandang kita, di peternakan kita, itu udah pakai complete feed, udah nggak ngarit rumput lagi. Gitu. Satu orang sudah bisa handling 300 ekor. Panen rayanya nanti menjelang Idul Adha. Tapi cash flow bulanannya ada akikah. Cash flow hariannya kita main di susu, di perah. Gitu. Sedangkan kan kalau gajian katanya atau jadi orang kantoran gitu, pagi-pagi berangkat pagi gitu kan, pakai kaos kaki, pakai dasi, pakaian necis, pulang malam gitu. Lo kerja apa dikerjain kan gitu ya Pak. Gitu. Tetapi hanya mengejar UMR, misal UMR Banten 2,6 per bulan. Padahal kalau profesi ini ditekuni, skala bisnisnya itu kita yang menentukan. Berapa besar kita bisa mengelola potensi ini. Nah, supaya sahabat Banten Podcast tertarik nih, dari apa yang sudah dijalani oleh Bung Ilham, per bulannya berapa? Kalau kita menghitung harian saja begitu. Kalau kita punya mesin ATM berupa kambing perah tadi, 1 liter itu 50.000. Sekarang kalau produksi kita sudah 30 liter per hari, 1,5 juta kali 30
Ya punya kandang kecil saja sebetulnya sudah selevel manager kalau di perusahaan gitu. Tinggal memang enduro. Nah ini yang kadang anak-anak muda tidak memiliki enduro. Baru memulai dihadapi badai langsung kolaps. Biasanya badai awal tuh apa sih? Tantangan terbesar bisa jadi nilai produksinya itu tinggi, Bang. Hampir 70% itu komponen produksi itu adanya di pakan misalnya. Tapi kalau itu bisa kita atasi, nah ini menjadi solusi. Ya kalau omsetnya sudah bisa M per tahun, kan menjadi hal yang menarik. Kita punya indukan tadi sampai dengan 100 ekor. Dan bisnis pertanian, peternakan, perikanan ini sebetulnya setarnya yang menjadi tantangan. Tapi kalau udah lewat dari 5 tahun, dia biasanya akan survive. Begitu. Bung Ilham, memang ekosistemnya mendukung supporting kebijakan pemerintah? Konsentrasinya memang masih sifatnya belum menjadikan para petani ini sebagai subjek. Masih hanya sekedar objek dari program. Kayak persoalan Banten terkait dengan produksi pertanian saja, kalau terus dibantu hanya pupuk, dibantu dengan bibit, padahal itu HPP kalau dalam produksi pertanian gitu. Jangan dibantu di sektor HPP-nya sebetulnya. Tapi yang dibantu adalah pastikan ada air sepanjang tahun di sawah petani. Lalu pastikan ada JUT. Kayak kesenjangan kita dengan Banten Selatan di produksi padi, HPP-nya plus 1000. Jadi kita secara kompetitif akan kalah. Nah, sahabat Banten Podcast yang masih belum mengerti, HPP itu apa, Bu? Nah, ini kan harga pokok produksi. Kita kalah dengan petani daerah lain. Bahkan telur yang dikirim dari Blitar itu lebih murah dibandingkan telur yang dihasilkan di Serang misalkan. Pertama, ekosistemnya tadi yang belum terbentuk, kebijakan yang belum mendukung. Maka harapannya para pemuda di Pemuda Tani ini kita akan bikin mentoring bisnis. Kita ingin menjadikan mereka bukan hanya petani ini self-employed, bekerja untuk dirinya sendiri. Kita menginginkan mereka menjadi entrepreneur. Nah, Bung Ilham, pemuda yang tertarik untuk bergerak di sektor pangan, ya, apa saja peluangnya? Apakah harus punya sawah? Ya. Apakah harus punya peternakan? Nah, bagaimana yang nggak punya? Secara sederhana, bisnis itu ada 3 faktor sebenarnya. Yang pertama, kita bermain di produksi. Kalau yang kuat punya alat produksi, main di produksi. Tetapi batasan seorang produksi tidak boleh keringatnya sudah kering belum dibayar. Nah, ini problem nih. Tata niaga. Tata niaga kita jadi problem. Kedua, kita hanya bermain di distribusi sebetulnya. Apa kebutuhan yang ada di Banten? Neraca pangan Banten tuh hampir masih minus. Kita ini belum berdaulat karena didatangkan dari luar daerah kebanyakan. Begitu. Padahal potensinya besar di sana. Jadi bermain di distribusi aja, apa yang belum ada di Banten kita hadirkan, itu peluang. Dan yang ketiga adalah marketing. Jadi kita mau menguasai 3 itu, produksi, distribusinya, marketingnya. Pilih, jangan 3-3-nya kita garap, kan begitu. Pusing. Ada satu pernyataan yang menarik. Banten belum berdaulat pangan. Ya. Apa artinya? Berdaulat ini para petani, peternak, nelayan memiliki pilihan. Tidak hanya memiliki satu pilihan. Jadi berdaulat itu kan artinya dia memiliki banyak pilihan. Mau dijual ke A, memang ada, menjual ke B, memang bisa, menjual ke C, bisa. Ekosistemnya banyak. Kalau sekarang kan tidak. Petani mau tidak mau ketika panen, ya dibeli oleh tengkulak misalkan. Sekarang terjadi? Terjadi. Dan posisinya seperti itu. Gitu. Posisinya seperti itu. Bahwa kita, petani peternak kita belum berdaulat. Karena tata niaganya tidak dibentuk. Petani ini hanya menjadi strata paling bawah. Sudah harga produksinya tidak stabil, tiba-tiba pupuk naik, tiba-tiba kondisinya cuaca ekstrim dan yang lainnya begitu. Ketika dijual dibeli dengan harga murah.
Maka kita perlu hub yang menghubungkan antara petani produksi tadi dengan pasar. Nah, pemuda tani akan bergerak di sana. Oke. Jadi sekarang ini lebih banyak tengkulak yang menguasai hasil produksi Pertanian kita. pertanian di Banten. Ya. Ini di Banten aja atau di Hampir semua daerah. Tetapi Banten ini memiliki nilai strategis. Pertama, bahwa Banten ini sebagai penyangga ibu kota. Kebutuhan terbesar itu adanya wilayah-wilayah produksi kita. Kalau DKI nggak mungkin dia berproduksi. Nah, kalau kita tadi masih bisa utuh, bisa berproduksi, bisa main di distribusinya juga, bisa bermain di marketing. Apalagi Banten 11,9 juta orang yang perlu makan. Perlu beras, perlu daging ayam, perlu telur, gitu, perlu susu, bahkan keju, bisnis turunan dan yang lainnya. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ke belakang ini, nggak ada sesuatu hal yang baru di Banten yang bisa dilakukan dalam pendekatan yang agroindustri. Nah, Bung, satu pertanyaan yang kelihatannya cukup menggugah nih. Banyak yang tengkulak. Ya. Bung Ilham melihat ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah? Ada harapan yang bisa dilakukan, menghadirkan sebetulnya pemain-pemain baru yang dia bisa menciptakan tata niaga baru. Tengkulak itu juga plus minus sebetulnya. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan menampung? Siapa yang bisa memberikan kredit ke petani gitu untuk biaya hidupnya sambil dia menunggu panen? Maka ini harus integrasi. Harus dihadirkan ekosistemnya. Harus dibikin model closed loop-nya. Bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh pemerintah, intervensi KUR dengan permodalannya, dan petani yang sudah proven, yang sudah bisa di-scale up usahanya, yang sudah teruji, yang sudah ada hasilnya tinggal kita tingkatkan. Nah, menghadirkan ekosistem, closed loop model bisnis ini yang masih menjadi PR kita nih, Bang. Nah, dari perspektif pemuda tani Indonesia, Ya. bagaimana agresivitas dan responsivitas pemerintah terhadap persoalan pangan di Banten? Masih PR. Masih PR, masih perlu menyatukan banyak stakeholder gitu. Masih harus menggabungkan semua elemen bahwa persoalan ketahanan pangan ini prioritas. Kalau pakai skala angka dari 1 sampai 10 baru sampai tahap mana? 3, 4? Kita ini masih ada di level ya 3,5 lah gitu. Masih jauh gitu untuk mengejar karena cenderung masih bergerak masing-masing. Tidak ada fasilitator yang menghadirkan ekosistem bisnis agroindustri ini. Kita levelnya masih petani, peternak rakyat. Sangat tergantung oleh petani, peternak rakyat. Belum menjadi agroindustri yang bisnisnya bisa sustain, bisa berkelanjutan. Kadang panen, kadang enggak, kadang lahannya tergarap, kadang enggak, begitu. Yang pikirannya yang penting program tersalurkan, laporan sudah kan. Mindset ini yang masih terus ada begitu. Padahal angka bicara berapa sih dana program misalkan yang digulirkan untuk pertanian, ya ini sangat besar. Gitu. Program prioritas yang dibutuhkan oleh petani itu apa saat ini? Problem di Banten ini masih di SDM sebetulnya. Kita tidak punya pusat pelatihan dan pendampingan petani, peternak, nelayan untuk mengupgrade skillnya, baik tadi dari adaptif teknologinya, dari networknya juga dibukakan, lalu ada hub tadi. Bukannya cukup dengan adanya penyuluh? Penyuluh hanya bisa mendampingi dari sisi teknikal, tetapi belum mendampingi dari sisi bisnisnya. Ini yang masih menjadi problem nih, hanya mendampingi teknisnya aja gitu. Maka ke depan kita memanggil para pemuda, pemudi milenial yang ada di Banten untuk bergabung di Pemuda Tani Indonesia. Kita akan menjadikan entrepreneur
bukan hanya self-employed di bidang pertanian peternakan. Networknya akan dibuka, akan didampingi sampai dia betul-betul menjadi seorang pembisnis di agroindustri. Seperti itu, Bang. Artinya sahabat Banten Podcast, jangan hanya punya motivasi untuk bekerja. Ya. Tapi menjadi pengusaha, banyak pilihan untuk masuk ke agrobisnis. Ya. Gitu Bang ya. Tuh. Nah, apa yang kemudian Pemuda Tani Indonesia siapkan untuk program-program perubahan yang lebih signifikan dalam bidang pangan di Banten? Ya, yang kita hadirkan ekosistemnya. Nah, untuk menghadirkan ekosistem ini kita perlu satu visi, satu pemikiran bahwa potensi ketahanan pangan dan persoalan pangan ini persoalan bangsa. Gitu. Kita harus memiliki kesadaran itu. Kita harus menyiapkan sebuah platform bagaimana kita akan membangun industri agro di Banten. Perguruan tinggi kita sinergikan hasil riset, hasil penelitian itu dikomersialisasikan oleh sebuah badan usaha. Lalu kita tumbuhkan juga para petani, para peternaknya. Yang dibutuhkan oleh para petani peternak itu adalah jaminan pasar. Ketika nanam sudah jelas marketnya. Kedua, selain jaminan pasar adalah minimum produksi. Nah, kadang ini yang nggak pernah bisa kita penuhi. Pabrik pakan itu terbesar di Indonesia adanya di Banten. Bahkan 8 pabrik unggas yang kebutuhan jagungnya, Bang. 70% itu dibutuhkan. Tapi jagungnya masih dari luar. Apa problem kita? Handling teknologinya, lalu skill petaninya adalah bukan petani jagung. Nah, yang ketiga pasca panennya. Nah, ini yang masih perlu kita melakukan, membuat demplot-demplot. Berpartner, kita bikin beberapa demplot percontohan yang ini nanti bisa kita scale up dalam bisnis berkelanjutan. Nah, sahabat, kalau Anda tertarik, kemana Bu harus menghubungi? Klik IG kita, ada Pemuda Tani Banten, gabung di sana. Kita akan rekrut, kita terbuka dari semua kalangan, di bawah usia 50 tahun, karena pemuda begitu. Lalu kita akan membuka untuk kabupaten kota semua, dan kita sinergikan tadi dalam pendekatan sebuah bisnis berkelanjutan. Ada yang mau bermain sebagai trader, ada yang mau bermain sebagai eksportir, lalu ada yang ingin terjun misalkan jurusannya dia ruminansia, peternakan domba, kambing, sapi, atau dia holti, atau perkebunan. Nanti kita akan bikin di Pemuda Tani itu kursus yang berdasarkan jurusan-jurusannya, tetapi didampingi sampai berhasil. Kita buka networknya, kita buka jaringannya, karena Pemuda Tani jaringan nasional, regenerasi petani juga akan berjalan, sehingga ini akan menjadi penopang untuk Banten berdaulat pangan 2025, Pak. Menarik, sungguh menarik. Persoalannya, kalau kita lanjut pada diskusi tentang agroindustri tadi, ini banyak yang ngeluh nih kalau persoalan marketing ini. Ya. Pada penguasaan pasar yang katanya kartelnya begitu kuat dan pemain-pemain lama yang sulit ditembus. Gimana tuh, Bung Ilham? Saya melihat pertama untuk industri padi, Banten ini dalam ancaman. Maksudnya? Sayang kalau kita nggak sadar. Sekarang gabah kita memang diserap besar-besaran karena ada industri besar yang menyerap itu. Harga juga bagus. 56, 57 sekarang GKP. Diserap besar-besaran. Tapi nanti sistemnya kalau sudah ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, yang menentukan adalah pemilik pasar atau pemodal besar. Dan di Banten itu sedang terjadi. Sekarang eksodus semua GKP ini terserap ke industri. Berapapun hasil panen memenuhi speknya terserap ke industri. Harganya juga bagus. Tapi nanti ketika sudah mulai ketergantungan, grab datanya sudah diperoleh. Ketika petani sudah tidak punya banyak pilihan, ketika dia sudah tidak berdaulat, disitulah disikat. Kan begitu. Artinya diturunkan harganya. Diturunkan harganya sesuka-sukanya pemilik modal tadi. Kita udah nggak punya pilihan, mau dikirim kemana lagi kalau bukan ke industri itu. Maka harapannya
kita bangun sebuah jejaring network dengan ekosistem. Penggilingan-penggilingan kecil udah mulai banyak yang mati sekarang, Bang. Boleh didata oleh kita sekarang berapa rice mill industri milik para petani itu mati karena sudah nggak bisa beli bahan baku. Ekosistemnya nggak dihadirkan. Market kitanya cenderung membeli market yang pabrikan besar tadi, produk dari pabrikan besar itu. Nah, ini ancaman terhadap petani ini hanya disadari oleh pemuda tani Indonesia atau lembaga-lembaga terkait juga menyadari? Hampir semua belum menyadari begitu bahwa ada satu fenomena 1 tahun ke belakang ini ketika industri yang besar itu hadir, serapannya juga luar biasa, gudang silonya penyimpanannya juga sangat besar begitu. Petani memang lagi menikmati sekarang. GKP jarang dalam sejarah bisa di angka 5.650, bahkan di atas headnya pemerintah gitu untuk GKP begitu. Sedang menikmati betul gitu. Tapi kita lihat coba akan berapa lama gitu. Dan ini yang terus kita kampanyekan, Bang. Kita ajak ke seluruh elemen, ayo kita hadirkan closed loop-nya. Kita hadirkan ekosistemnya. Dengan apa? Captive market. Kita beli beras itu bukan dari industri besar, tapi dari penggilingan-penggilingan kecil yang ada di sekitar kita. Kalaupun nanti pemerintah sadar ada cadangan pangan daerah yang diintegrasikan dengan penggilingan-penggilingan kecil, kita selamatkan petani kita. Kita kasih dia punya banyak pilihan. Artinya pemerintah daerah saat ini belum sadar. Angka besarnya masih di sana. Bagaimana menyadarkan pemerintah nih? Nah, kita harus sama-sama membangun sebuah gerakan tadi gitu. Anak-anak muda ini juga mulai kita mappingkan, mulai terjun pendampingan, menghidupkan ekosistemnya begitu. Sehingga kita berharap korporasi ini mulai terlembaga di level-level petani. Alhamdulillah sekarang kita ngelihat banyak regenerasi di kelompok-kelompok tani ini anak-anak muda. Sudah terjadi regenerasi? Sudah mulai terjadi, tetapi yang kita khawatirkan akan bertahan lama gitu. Keinginannya itu sudah mulai. Pasca pandemi ini sebetulnya sudah mulai. Mulai pulang ke desa, mulai membangun. Kemarin saya keliling roadshow beberapa daerah DPC kita. Inisiatif-inisiatif itu sudah muncul gitu. Bung Ilham, Ya. sekarang ini kan ada istilah yang menarik, petani milenial. Ya. Apa sih bedanya dengan petani konvensional? Ya. Pertama, peka terhadap teknologi. Oke. Saluran penjualan kita itu sudah semakin banyak. Bahkan sebelum panen sudah bisa kita jual dengan bantuan teknologi. PO, ini melon mau panen. Nah, teman-teman kita yang di Cilegon ini kan melon itu juga bagus. Tapi sayang kan tidak bisa menjadi ikon dari sebuah kota misalkan. Karena tidak ada gerakan itu. Ya, padahal melonnya Cilegon itu luar biasa. Ambil contoh manggis kita dari Banten Selatan. Ekspor Banten manggis. Tapi perusahaan forwardingnya Jawa Barat, Bogor atau Tasik kan begitu. Nah, ini jadi problem bagi kita gitu. Artinya petani milenial adalah petani yang memiliki basis teknologi. Nah, bukannya teknologi dalam pertanian itu mahal, Bung Ilham? Kalau era sekarang sebetulnya lebih murah. Ambil contoh beberapa kebun itu kita kembangkan dengan low drip misalkan. Hanya tinggal putar sudah bisa tersiram. Lalu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Di peternakan itu ada modern farm. Kita bisa barcode nih domba ini kapan masuknya, berapa makan per harinya, apa yang dia penyakit yang sudah pernah dihinggapi sampai dengan nanti panennya kapan begitu. Masih banyak fase yang teman-teman akhirnya masih trial error. Terus berupaya. Nah, ini nggak boleh berhenti nih. Jadi kalau sudah trial lalu berhenti, ya hilang kita. Nah, gimana caranya anak-anak muda ini beraktivitas berbisnis di agro ini biar tidak berhenti fasilitasi. Cara paling baik membantu
para petani dan lainnya atau UMKM dengan ngasih PO, Bang. Kasih order gitu. Ambil kita sederhana kebutuhan telur kita saja. Sebulan berapa sih di rumah? Gimana kalau kita kolektif gitu. Kita fasilitasi dalam bentuk aplikasi telur sehat Banten misalkan gitu. TSB yang itu terkonek langsung dengan peternak lokal. Dari peternak langsung dikirim delivery ke rumah-rumah yang order by aplikasi tadi. Itu kan solutif. Anak-anak muda kreatif di bidang itu. Hanya kita berharap tadi semangat ini jangan dibiarkan berlalu begitu saja gitu. Jangan nunggu tumbang dulu. Startup pertanian tuh udah mulai tumbang. Dulu kita kenal sayur box begitu ya, lalu Tani Hub, Festival dan yang lain udah mulai tumbang. Karena tadi ketika lagi semangatnya dukungan ini tidak hadir dari semua kalangan gitu. Oke, Bung Ilham. Terakhir, sahabat Banten Podcast, bagaimana menjaga semangat menjadi petani? Pertama, kita berinteraksi dengan teman-teman yang satu gelombang. Nah, salah satunya Pemuda Tani ini akan menghadirkan gelombang regenerasi petani. Baik bermain di produksi, distribusi, ataupun marketing produk pertanian gitu. Kita akan menjaga semangat ini. Kita akan saling mendukung karena basisnya adalah komunitas. Ada yang satu belum kuat, kita hadirkan ekosistemnya sehingga menjadi integrated. Oh, saya membutuhkan pupuk. Nah, tinggal ambil di kandang pemuda yang menggarap itu. Oh, saya dapat PO. Nah, ini bisa dikerjakan bersama-sama gitu. Nah, sehingga menjaga semangat ini, anak-anak muda sudah saatnya bersatu. Sudah saatnya kita merapihkan dalam pendekatan bisnis agar sustain, Bang. Agar sustain. Kita berharap lahir miliarder-miliarder baru dari Banten di bidang agribisnis. Dan saya memiliki keyakinan itu akan terwujud, tinggal fasilitasi. Nah, siapa yang punya peran fasilitasi? Abang kan bisa jawab itu. Siap. Jadi sahabat Banten Podcast, mari bergabung dengan Pemuda Tani Indonesia untuk mewujudkan Banten berdaulat pangan. Setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih sudah hadir di Siap. studio.